إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sesungguhnya ada seseorang yang dia terus-menerus mengerjakan amalan-amalannya penghuni surga, tapi itu semuanya apa yang nampak dari pandangan manusia, padahal pada hakikatnya huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi amali ahli jannah." Sungguh ada seseorang yang melakukan amalan-amalannya penghuni surga dengan waktu yang sangat lama. Thumma yukhtimu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Ternyata jemaah, dia menutup kehidupannya dengan amalan-amalannya penghuni neraka. Maka dari dua hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu agar jangan sampai kita berbangga terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan. Bagaimanapun banyaknya amalan yang telah kita lakukan, maka jangan sampai kita merasa bangga, jangan sampai kita merasa kagum terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan. Begitu juga jamaah, hendaknya kita berhati-hati dari su'ul khatimah, penutup yang jelek, dan juga kita berhati-hati dari terputusnya mengerjakan amalan-amalan saleh. Karena yang menjadi tolak ukur adalah di atas apakah kita menutup kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita mendapatkan su'ul khatimah ataukah mendapatkan husnul khatimah? Apakah kita menutup kehidupan kita di atas kejelekan ataukah kita menutup kehidupan kita di atas kebaikan? Maka jangan sampai kita pernah merasa bangga, karena sungguh bangga terhadap amalan-amalan soleh merupakan
merupakan sebab kita akan berpaling dari kebaikan-kebaikan. Olehnya itu jamaah Jumat rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa umur yang panjang, kita bisa mendapatkan bulan Ramadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang dan kesehatan, maka syukurilah jamaah. Di sana banyak kaum muslimin tidaklah datang bulan Ramadan, melainkan dia telah meninggal. Di antaranya juga ikut menghadiri bulan Ramadan, dan ternyata jamaah tidaklah datang hari Idul Fitri, melainkan dia telah meninggal. Olehnya itu jamaah, syukurilah kenikmatan tersebut berupa kesehatan dan umur yang panjang. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan tentunya kita mensyukuri kenikmatan tersebut dengan cara senantiasa melakukan amalan-amalan soleh dan takut dari su'ul khotimah, penutup yang jelek. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah, penutup yang baik. Karena kita berusaha untuk mendapatkan penutup yang baik, bagaimana caranya jamaah? Yang pertama, agar kita senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak meminta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku agar aku senantiasa beribadah kepadamu. Kemudian cara yang kedua, agar kita mendapatkan husnul khatimah, penutupan yang baik, yaitu senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan ini inti pembahasan kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai selesainya bulan Ramadan, jangan sampai berlalunya bulan Ramadan, maka berlalu juga amalan-amalan kita, selesai juga sedekah kita. Lewatnya bulan Ramadan, maka lewat juga puasa kita. Berlalunya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, maka selesai juga sholat kita. Jangan sampai jamaah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, wahai Abdullah, jangan sampai engkau seperti si fulan. Kenapa dia jamaah? Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dulunya dia mengerjakan salat malam, kemudian setelah itu meninggalkannya. Di bulan Ramadan dia menegakkan salat malam, ternyata baru semalam dia melewati bulan Ramadan, dia pun tidak menegakkan lagi salat malam. Berlalunya bulan Ramadan, dia pun meninggalkan salat malam. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita juga meninggalkan salat 5 waktu sedikit demi sedikit. Jangan sampai jamaah. Berlalunya bulan Ramadan, maka berlalu juga, selesai juga bacaan Al-Quran kita. Di bulan Ramadan, Al-Quran senantiasa bersama kita, kita senantiasa membacanya. Dan ternyata jamaah, tidaklah berlalu bulan Ramadan, melainkan Al-Quran telah disimpan pada tempat yang sangat bagus. Dia tidak pernah membacanya, bahkan dia meninggalkannya, tidak mau membacanya dan tidak mau mengamalkannya. Berhati-hatilah jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan
dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Akhirnya dia pun mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal di dunia dulu saya melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang kepadamu, fanasitaha, akan tetapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari kiamat nanti engkau pun termasuk orang-orang yang dilupakan. Maka teruslah istimrar di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Jangan sampai semangat kita hanya di bulan Ramadan saja. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengerjakan amalan soleh maka dia terus-menerus mengerjakannya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan suatu amalan athbatahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Dan ternyata jamaah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa iqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Maka inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terus-menerus mengerjakan amalan, istimrar di atas amalan soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu qauman asalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, asalahu. Apa maksudnya asalahu? Yang pertama, yuwaffiquhu lil amali shalih. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya taufik agar dia terus-menerus mengerjakan amalan soleh. Kemudian yang kedua, wa yaqbiduhu alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di atas amalan soleh tersebut, yaitu memberikan kepadanya husnul khatimah. Dan inilah yang kita inginkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari penutupannya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang telah merusak pintalan atau tali yang telah dia ikat dengan ikatan yang sangat kuat. Maka ahli tafsir menjelaskan, yaitu janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan soleh, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian setelah
kita meninggalkannya. Olehnya itu jamaah Jumat rahimahumullah, adalah doa yang senantiasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak memintanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang safar, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qaur. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qaur. Ya Allah, jauhkanlah saya, aku berlindung ya Allah dari apa jemaah? Minal hauri ba'dal qaur, dari kemunduran setelah kemajuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kemalasan setelah semangatnya seseorang mengerjakan amalan soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari kesesatan setelah mendapatkan keistiqomahan. Dulunya dia istiqomah, dulunya dia semangat mengerjakan amalan soleh. Di bulan Ramadan semangat mengerjakan amalan soleh. Ternyata bulan Ramadan berlalu, semangatnya juga selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan keikhlasan di atas mengerjakan amalan-amalan soleh, dan mewafatkan kita di atas amalan-amalan soleh. Nas'alullah al-karim ay yuwaffiqana lil amali salih wa yaghbituna alaihi, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.